kita berani berkomitmen gitu bahwa 5 miliar ini akan menggeliatkan percepatan pembangunan desa secara masif. Itu artinya butuh 400 triliun. 3.000 triliun APBN kita kalau bila 500 triliunnya aja untuk dana desa, saya yakin pembangunan nasional akan terasa kemandiriannya, kesuksesannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, terkhusus buat Cak Imin atau Cak Paimin. Janjimu itu sangat muluk-muluk sekali. Janganlah masyarakat ini dibuai dengan janji-janji yang nggak jelas kayak gitu. Kemarin tim kampanyemu bilang sepeda motor seluruh Indonesia mau disubsidi, bensin gratis. Ibu mengandung mau disubsidi juga, mau dikasih subsidi. Terakhir dana desa mau dikasih 5 miliar. Aduh, mau menang caramu kok ngasih angan-angan orang yang nggak karu-karuan. Sudah kali kalkulasi APBN kita itu berapa? Kalau ibu mengandung seluruh Indonesia subsidi itu berapa duitnya? Sepeda motor seluruh Indonesia subsidi berapa duitnya? Dana desa yang 2 miliar jadi 5 miliar itu berapa duitnya? Ini loh dipakai main. Astagfirullahaladzim. Pengen menang caranya ngasih angan-angan yang nggak jelas pada masyarakat. Kasih masyarakat pendidikan yang bagus, jangan subsidi terus, akhirnya menumpuk utang negara. Orang itu kerja, bukan ngambil uang subsidi kasihkan ke masyarakat. Itu apa? Aduh, bisa tergadaikan negara Indonesia kalau kamu berkuasa itu. Dah, salam marah, salam karya, salam mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganjar tetap, aku nggak akan milih Paimin. Oke guys, setelah kemarin ada janji ibu hamil yang akan diberikan subsidi 6 juta, ya. Lalu ada juga program mau menggratiskan subsidi BBM untuk semua kendaraan guys ya. Lalu yang tidak kalah hebohnya yakni dana desa ya sebesar 5 miliar ya. Nah guys, sebenarnya program yang bagus ya, dana desa kalau mau diberikan sampai angka sebanyak itu guys ya. Akan tetapi yang perlu digarisbawahi adalah mengenai tata kelola ya, agar dana yang diberikan itu benar-benar tepat sasaran ya. Yang dikhawatirkan dengan dana sebanyak itu tata kelolanya yang tidak bagus atau monitoringnya kurang begitu diperhatikan ya, pengawasan yang lemah, yang akhirnya uang tersebut ya malah masuk ke kantong-kantong pejabat guys ya. Oke teman-teman, kita akan mendengarkan ya komentar dari netizen, apakah mereka setuju ataukah mereka punya pandangan atau pendapat yang lain. Mari kita sama-sama mendengarkan berikut ini. Pengen ketawa, lagi rame di medsos itu para pendukungnya baca pres botol yang sedang lagi obral janji, jualan janji palsu, sama seperti janji rumah DP 0%, ujung-ujungnya ngeles. Ini begitu juga. Oh, yang hamil dibayar 6 juta per orang. Yang punya sepeda motor, kalau pasangan botol jadi presiden, BBM-nya mau digratiskan. Lah wong ngomong aja nggak bener, dipikirnya rakyat Indonesia ini goblok semua. Lu sejak kapan itu si Paimin itu dicalonkan jadi presiden? Coba perhatikan itu omongannya gimana. Kalaupun terjadi si Paimin itu dicalonkan untuk jadi wakil, bukan jadi presiden. Coba amatin tukang obat ngomong. Orang belum waktunya kampanye kok sudah begitu. Nanti kalau sudah ditagih janjinya kayak yang lalu-lalu itu, kepala botolnya pasti ngeles. Dulu janjinya apa, omongannya gimana, itu mesti begitu. Bahwa 5 miliar ini akan menggeliatkan percepatan.
Assalamualaikum Cak Imin. Terima kasih. Alhamdulillah wa syukurillah. Aduh, kampanyenya sangat menggugah. Iya, dapat 5 miliar untuk desa. Kalau menurut saya sebagai masyarakat kecil, kalau saya boleh kasih saran, silakan berkampanye, silakan berjanji, tapi tolong kita juga berpikir masih banyak daerah tertinggal yang kemungkinan masih butuh biaya-biaya infrastruktur. Kalau bisa pemerintah fokus dulu biaya-biaya itu infrastruktur ya, pembangunan jalan, sekolah, rumah sakit di desa tertinggal ya kan, jembatan. Nah, di situ kan juga mereka masih butuh kebutuhan banyak dana ya. Terus untuk masalah desa yang memang udah maju besar itu alhamdulillah dapat segitu, dapat tambahan gitu. Cuma itu juga kan akhirnya membuat orang berlomba-lomba ya kan. Ya sekarang lurah aja udah banyak yang korup, maksudnya nggak usah diming-imingin seperti itulah gitu. Nah, untuk ibu hamil yang dijanjikan dapat 6 juta, tolong dipikirkan lagi, karena di zaman Pak Harto aja, nah mungkin Cak Imin kan lebih senior ya kan, jatuhnya lah abang saya lah atau om saya lah, paman saya ya. Ya itu kan di zaman Pak Harto kita jumlah angka kelahiran sedang ditekan. Karena meningkatnya jumlah angka kelahiran, diadakanlah program KB keluarga berencana ya kan, warga anak 2 gitu. Itu pun masih ada yang 3, 4. Apalagi sekarang diiming-iming 6 juta kalau hamil, terus diworo-woro lagi, ayo yang mau hamil, ayo ibu-ibu. Aduh, itu kan nanti kalau jumlah meningkat lagi, jumlah penduduk membludak lagi, yang berat pemerintah pula. Mau kemana lagi? Rakyat miskin dan terlantar ditanggung negara itu kan. Tapi kan tidak semuanya bisa direalisasikan, masih sebagian pun dapat BLT kan tidak merata juga gitu. Pemerintah juga kan butuh dana untuk merawat kesejahteraan rakyatnya. Jadi jangan diiming-imingin kayak begitu gitu. Kalau bisa, ini sih saran saya sebagai masyarakat kecil, masyarakat bawah, ibu rumah tangga itu. Nah, terus ya masalah dana desa tolong dipikirkan lagi, lebih baik fokus dulu pembangunan secara merata. Masih banyak jalan rusak, jembatan, sekolah, untuk kesehatan di desa ya kan, masih ada butuh rumah sakit mungkin yang tak terjangkau, harus dibangun rumah sakit desa gitu kan. Kalau bisa tingkatkan lagi jasa-jasa kesehatan untuk masuk desa gitu, bidan masuk desa apalah gitu. Jadi nggak usah dulu masalah dana desa ditambah gitu, nanti aja dulu gitu ya. Itu saran saya mah, orang susah, orang kecil, cuma saran itu aja. Kampanye jangan berlebihan. Oke, jadi maksud ibu ini ya, dana desa itu sebaiknya diprioritaskan untuk daerah-daerah ataupun desa-desa yang masih jauh tertinggal guys ya, terutama dari segi pendidikan, lalu kemudian kesehatan ya. Politisi PKB yang mengatakan bahwa kalau Muhaimin menang, PKB menang, maka yang punya sepeda motor nanti bensinnya gratis. Kau itu kalau ngomong jangan sembarangan. Kau tahu nggak Presiden Venezuela Hugo Chavez? Hugo Chavez begitu ketika mau jadi presiden, dia mengatakan hal yang mirip, sehingga BBM pada waktu itu di Venezuela setelah Hugo Chavez jadi itu jauh lebih murah daripada air mineral gitu. Lalu akibatnya apa? Venezuela yang kaya minyak, yang kaya raya, sekarang menjadi negara miskin di Amerika Selatan. Hati-hati, nggak mungkin ini namanya BBM gratis tuh, nggak mungkin. Contohnya Venezuela, negara penghasil minyak dengan cadangan minyak terbesar di dunia setelah Arab Saudi, kini menjadi miskin akibat politiknya Hugo Chavez yang memberikan harga sangat murah kepada rakyat, harga BBM yang sangat murah.
Nah sekarang akibat dari ulah Hugo Chavez itu sampai sekarang Venezuela menjadi miskin. Padahal dulu negara petrodolar, dulu negara kaya raya, sekarang menjadi miskin gara-gara harga BBM-nya menjadi sangat murah. Sekarang nggak bisa bangkit-bangkit setelah puluhan tahun dimiskinkan oleh Hugo Chavez yang seolah yang memberikan harga BBM subsidi yang ugal-ugalan sehingga harganya murah sekali. Hati-hati kau politisi kalau ngomong, jangan pakai dengkul tapi dipikir dulu, otak lu waras dulu baru lu ngomong. Ya guys ya, terkadang segala sesuatu yang terlalu memanjakan rakyat ya, apa-apa serba gratis ya, itu justru membentuk atau membuat mental masyarakat kita menjadi bobrok ya. Justru selalu mengharapkan yang gratis-gratis, tidak mau berusaha dan bekerja keras ya. Dan ujung-ujungnya negara kita ya bisa kolaps ataupun bisa mundur lagi ke belakang, seperti yang dicontohkan oleh Bapak ini adalah negara Venezuela tadi guys. Di muka bumi Indonesia ini akan diberikan tunjangan selama hamil. Untuk itu, tidak hanya para jomblo, mahasiswa, sing SMA, wis pokoknya sing mari men dan cepet-cepet meteng karena akan disubsidi oleh Gus Muhaimin. Oleh karena itu dulur, wis wong wedok kongkon mana tok ilmune Mbah Buyute biyen meteng bayi telu meteng pitu, wis ditanggung karo Gus Muhaimin. Tapi engko nek dadi aja saiki. Bingung pemerintah nek saiki. Nek Muhaimin dadi ae. Mbok didolno Tegalan lore omah ngono nggo. Ini untuk semua partai ya. Saya tim suksesnya Pak Anies Baswedan ya. Ya, saya tidak pendukung partai-partai Anda. Mau Nasdem, mau PKS, mau Demokrat ya. Saya pendukung Pak Anies, bukan pendukung Demokrat, bukan pendukung PKS, bukan pendukung Nasdem. Ya, dan kau Nasdem, dan kau Demokrat, dan kau PKS ya. Berpikirlah lapang dada kalian semua untuk kemajuan negara ya. Untuk kemajuan rakyat miskin yang ada di Indonesia ini. Rakyat susah, rakyat melarat. Apakah tidak kasihan kalian melihat mereka makan tidak makan, tidak punya tempat tinggal, mau mandi susah, mau apapun susah, mau makan aja susah. Coba, itu yang harusnya ada otak kalian itu semua. Jangan mikirin jabatan aja kalian semua. Ya, saya tim sukses Pak Anies, bukan tim sukses partai. Kalian camkan itu. Republik ini tidak akan bisa maju bila kita membiarkan mafia-mafia itu merajalela di negara. Abang nggak kepengen punya presiden seperti Pak Anies Baswedan yang sudah bertekad akan memberantas semua mafia-mafia yang merugikan negara, yang membuat rakyat susah. Makanya relawan Anies selalu berjuang untuk kemenangan Anies Rashid Baswedan. Tentu saja tanpa mahar, tanpa bayaran, kita ikhlas berjuang karena kita ingin negara kita ini terbebas dari mafia, dari koruptor, dari orang-orang yang merugikan negara kita. Ya, mudah-mudahan semangat ini makin kuat ketika Anies berpasangan dengan Caimin. Teruslah berjuang saudara-saudaraku agar negara kita kembali bangkit. Semangat. Anies lah. Kenapa? Indonesia butuh perubahan. Masuk. Ini izin setit ya bang. Aku suka ini. Saya setit karena saya juga suka Indonesia butuh perubahan. Pilihan abang tepat ya. Kalau milih Anies, saya kira abang mungkin kurang refreshing. Abang mungkin tidak ada hari liburnya. Abang mungkin kurang bahagia. Abang mungkin kurang melihat berita-berita humor ya. Karena Indonesia sangat butuh perubahan. Kalau Anda pilih Anies, cocok. Cocoknya di mana? Cocoknya ya kalau presidennya Anies, Indonesia pasti ada perubahan, teman, saudara. Perubahan yang dari awal mikir kritis-kritis
ya, yang mikirnya terlalu serius. Kalau pemimpinnya Anies pasti enak loh saudara. Nggak enak gimana? Yang serius jadi santai, ya toh. Yang mungkin mau pengen berubah lebih cepat. Kalau pimpinannya Anies nyantai lambat. Mau tujuan Surabaya, dari Surabaya ke Jakarta, ibaratnya seperti itu. Kalau pimpinannya Anies pasti dilewatkan Bojonegoro, Tulungagung, Blitar, Trenggalek, Pacitan, muter sambil rekreasi, ya toh. Kemudian kalau pemimpinnya Anies enak juga loh Bang, pasti ada perubahan proyek-proyek itu ya. Kalau Presiden Jokowi kejar target ya, harus selesai, cepat dan tepat juga tanggap kalau Presiden Jokowi. Tapi kalau presidennya Anies enak loh Bang, setuju aku, suka aku ya. Kalau presidennya Anies pasti nyantai lagi, proyek yang mungkin dibangun hanya butuh waktu 2 tahun. Kalau pemimpinnya Anies, banyak tenaga kerja loh guys, tenaga kerja nanti awet loh, 2 tahun menjadi 10 tahun. Itu loh, enak wes toh. Aku demen, aku suka kalau bapak ini kalau milih Anies. Tenan, perubahan dari Indonesia serius, Indonesia cerdas menjadi Indonesia bodoh, Indonesia lucu, Indonesia santuy. Aduh, angel gitu loh. Ngono loh bapak ya, mohon maaf Pak, tapi enggak apa-apa, hanya intermezzo. Apapun pilihan Anda silahkan. Yang jelas kita menghendaki perubahan yang lebih baik dari Presiden Jokowi yang sudah membaik ini semakin membaik lagi. Ngono loh Pak. Tapi bapak itu jelas. Kalau memilih Anies, bapak itu orangnya terlalu serius. Bapak pada dasarnya bapak milih Anies pasti bapak itu orangnya serius, kepengen presiden yang nyantai. Korupsi juga popo, koruptor asik, iya toh, ngono lho Pak. Terus perubahan keadilan, maksudnya gimana? Ya adil. Mabuk boleh, seneng boleh, menjadi orang baik ya nggak apa-apa, sakar mengkono, wis los kayak pilihan Anies itu. Itu bukan menjadi perubahan Pak, itu menjadi ambruk negarane, gladrah negara kita tidak terarah, tidak tertata dengan lebih baik lagi, hancur Pak. Piye apa-apa digawe nyantai, apa-apa digawe guyon kok. Ngono. Aduh. Piye to, Pak? Wes Pak, sampean diem di rumah, tonton berita, kemudian diseleksi. Lebih baik pilih mana? Ganjar, Anies atau Prabowo? Saya sedikit menyinggung Prabowo. Kalau kita pilih Prabowo itu ada bahaya, guys. Bahaya. Kalau kita milih Prabowo bahaya. Wis tak amoni. Aja takon gak bahaya ta? Bahaya. Jawabannya bahaya. Kalau milih Prabowo itu bahaya. Tak kei bocoran bahayanya apa? Nanti Bapak Prabowo itu dari sektor keamanan. Opo-opo wis to. Butuh aman, ora oleh piye-piye. Ngono lho, guys. Jadi tidak seperti saat ini. Ya. Ketat, maksudnya ketat. Terlalu ketat, terlalu formal. Intinya ngono ya, kalau kita memilih Pak Prabowo. Kemudian Pak Prabowo itu mesti lali. Kok iso mesti lali? Iya, lek Prabowo itu mesti lali karo awake dhewe. Mesti lali karo masyarakate, mesti lali karo rakyate. Mergo apa? Ambisi Pak Prabowo untuk menjadi presiden itu ambisinya luar biasa, namun hanya untuk meningkatkan ini loh, derajatnya Pak Prabowo sendiri. Masalah urusan engko carry. Ucapan terima kasih menjadi
anggota pemerintahan negara Republik Indonesia aja bisa menjadi seperti itu, dia lupa dengan rakyatnya. Butuh aman, butuh golek tank sing akeh, golek bedil sing akeh, golek senjata sing akeh, ngono kuwi. Lah nek awake dhewe kleru titik, lah nek Pak Presiden Pak Bowo gak ya hancur ge sampe di titik-titik dor, titik-titik tahan, titik-titik tangkap, titik-titik wis ngono kuwi tok. Dah gitu aja ya. Mohon maaf ya, hanya sekedar intermezzo. Semua kita kembalikan pada diri kita. Siapa yang Anda yakini, itulah yang harus Anda pilih. Ojo mentela-mentele. Ngono lho. Tapi kalau Anda pengen perubahan, pilih Presiden Pak Anies. Berarti Anda orangnya mentela-mentele. Karena pengen menjadikan seorang Presiden Anies nantinya juga mentela-mentele. Ngono. Triknya ngono. Udah ya. Jumat berkah. Sukses untuk semuanya, sehat semuanya. Mari kita rayakan pesta demokrasi yang indah. Tanpa menjatuhkan, tanpa ada kekerasan. Oke? Halo guys, selamat good pagi morning buat semuanya. Jadi guys ya, di sini aku cuma ingin menyampaikan ternyata kita ini sekarang mempunyai sejarah baru di mana ada pengkhianatan ya, tapi ini bukan PKI sebenarnya, entah enggak tahu juga, entah memang dia memang pakai jurus PKI, saya juga enggak tahu. Ini masanya katanya sih yang Tara Mak Jreng. Katanya ada pengkhianatan yang dilakukan oleh si Anies sama Cak Imin kayak itu katanya. Nah itu. Dan kejadian itu tepat tanggal 30 Agustus. Jadi pengkhianatan itu terjadi di tanggal 30 Agustus. Nah, sejarah baru berarti. Katanya yang Tara Mak Jreng, nah itu katanya sih pengkhianatan terhadap ketua umum dia. Dan ini terjadi di tanggal 30 Agustus. Ya mungkin nanti akan terukir sejarah gerakan 30 Agustus Nasdem dan PKB. Kalau gerakan 30 SPKI kan itu tanggal 30 September. Nah ini gerakan 30 Agustus Nasdem dan PKB. Jadi di mana ada terjadi pengkhianatan itu katanya si Ajeng Kepot sih Tara Mak Jreng. Jadi kok bisa ya bertepatan sejarah dulu pengkhianat bangsa atau pemberontak gerakan 30 SPKI tanggal 30 September ini. Ini ada lagi katanya pengkhianatan gerakan 30 Agustus dari Anies dan si Paloh yang didukung oleh Cak Imin bersama PKB. Jadi akan terukir nanti sejarahnya. Ya mungkin karena memang mereka ini memang jejaknya PKI ini mungkin karena bertepatan tanggal 30 Agustus sama 30 September yang pernah terjadi sejarah dulu. Jadi ya itu ya. Jadi nanti ajang ya buat Ajeng Kepot nanti kalau bisa diukir sejarah. Gerakan
30 Agustus adalah pemberontak pengkhianatan ketum ya Partai Demokrat, ya bilang aja begitu. Jadi sabar ya Jeng ya. Tara mak jreng. Ingat ya teman-teman, akan terukir sejarah gerakan pemberontak atau pengkhianat gerakan 30 Agustus. Sabar ya Jeng ya. Tara mak jreng. Sorry ya Mas Ian, saya kali ini belum bisa mood untuk tertawa ya, karena saya sebenarnya turut bersedih ya dengan Mbak Ajeng yang masih kecewa mendalam terkait dengan pengkhianatan yang dilakukan oleh Anies Baswedan terhadap AHY ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan ini banyak sekali di kolom komentar TikTok dan di postingan-postingan di TikTok ini yang ngomong kayak gini. Saya NU katanya, tapi saya ora sudi pilih Anies Rashid Baswedan. Sebenarnya itu hak kalian. Mau orang NU, mau orang Muhammadiyah, mau orang non-Islam, tidak milih Pak Anies Rashid Baswedan kalau tidak suka. Itu hak kalian banget itu. Tidak ada satu orang pun yang bisa memaksa kalian, karena itu hak kalian. Tapi saya sebagai simpatisannya Pak Anies Rashid Baswedan, saya ingin menjelaskan sedikit. Jika kalian ada orang NU yang ngomong kayak gitu, saya NU tapi saya ora sudi pilih Anies Rashid Baswedan, saya mohon dengerin sedikit nih penjelasan saya. Menurut saya, dari ketiga tokoh calon presiden yang akan maju di 2024 nanti, hanya Pak Anies Rashid Baswedan lah yang kriteria-kriterianya sesuai apa yang diinginkan oleh warga NU seluruh Indonesia. Calon pemimpin yang diinginkan oleh warga NU itu sebenarnya bukan dia itu berasal dari golongan orang NU doang atau rumahnya dekat dengan komunitas orang NU doang, bukan. Tapi kriteria-kriterianya itu yang paling penting, yang pertama yaitu dia itu harus berakhlak tinggi. Dan Pak Anies Baswedan itu masuk orang yang berakhlak tinggi, yang punya sopan santun dan punya kesolehan. Dan hal itu tidak diakui hanya oleh orang rakyat jelata seperti saya. Bahkan ulama-ulama besar, ulama-ulama NU bahkan banyak yang ngomong kayak gitu. Pak Anies Rashid Baswedan adalah sosok yang berakhlak dan mempunyai sopan santun dan kesolehan. Ya. Dan itu sosok yang seperti itu, sosok dan kriteria yang diinginkan oleh orang warga NU seluruh Indonesia. Ya. Ditambah Pak Anies Rashid Baswedan mempunyai rekam jejak super toleransi, rekam jejaknya, dan selalu mengedepankan keadilan sosial. Ditambah lagi dia orang yang cerdas, pendidikannya jelas, tidak remang-remang, tidak abu-abu ya, dari SD sampai kuliah ke luar negeri dia jelas, bahkan dia sempat mondok juga. Jadi nyari yang bagaimana lagi kita sebagai warga NU? Kalau yang seperti Pak Anies Rashid Baswedan masih kita benci. Tapi kalau masih benci, itu hak Anda. Tapi saya sudah jelaskan. Oke? Mau dia penghibur ataupun pengkhianat ya, janji yang tidak konsisten ya, itu nggak masalah guys ya, nggak ada masalah. Yang terpenting akhlaknya tinggi ya, tinggi banget ya. Dan beliau itu sopan ya. Mau nanti entah dia tidak peduli dengan rakyat ya, program-programnya itu nggak jelas ya, mau kelebihan bayar ya, mau merubah rumah sakit menjadi rumah sehat atau apapun itu nggak masalah guys ya. Yang terpenting Pak Anies itu harus berakhlak tinggi dan sopan ya. Nomor satu itu akhlak dan sopan ya. Mau nanti dia nggak bekerja untuk rakyat dan tidaknya itu kemudian, yang penting akhlak dan sopan. Itu menurut abang ini guys. Tenang Ning, bentar lagi ada juga malaikat Cak Imin. Iya bener, setuju, pasti bentar lagi.
Cak Imin bakal dinobatkan sebagai malaikat. Malaikat. Kalau malaikat Israel kan pencabut nyawa ya. Kalau dia pencabut jembut. Oh. Ya ampun, Mbak Puspa. Aduh ya Allah. Lama-lama semua merata. Ntar dapat predikat semua. Dari Abah Laos. Ntar Surya Paloh. Bahaya guys ya, Mbak Puspa bahaya. Surya Paloh ntar dikasih penobatan juga ntar. Jadi itu malaikat penjaga pintu neraka. Mbak Puspa ini cocok diduetkan dengan Bang Jibril ya, atau Mas Jibril. Yohanis jadi Imam Mahdi. Aduh, roti gulung jadi Rasulullah. Roti gulung udah jadi Rasulullah ya. Terus Soeharto udah jadi wali ke-10, udah jadi Sunan Soeharto. Dan ada lagi malaikat Cak Imin. Terus malaikat Surya Paloh. Aduh, ya Allah, perut sampai pegel. Udah deh. Dengan bergabungnya Gus Imin, Ketua Umum PKB Pak Anies Baswedan, ini merupakan sesuatu banget buat aku. Dan sekaligus aku ingin memberikan tantangan buat influencer hebat, influencer terkenal yang ada di Jakarta, Semarang, dan lain-lain. Mari kita buktikan Anda atau saya petarung sejatinya. Salam demokrasi waras. Anda atau saya petarung sejatinya. Hayo kita gas lah. Mari kita buktikan siapa yang benar-benar petarung sejati ya. Ini maaf Bang Kris, saya bukan influencer hebat ya, tapi saya merasa terpanggil untuk membalas VT Anda. Perlu saya ingatkan satu hal, di dunia ini tidak ada petarung sejati itu yang mengklaim dirinya adalah petarung. Nggak ada ceritanya seperti itu, nggak ada. Nah, memang benarlah apa kata orang-orang tua ya, dalam peribahasa guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah, persis seperti Anda Bang ya, dimana jagoannya memang kutu loncat, pendukungnya pun begitu. Pola politik playing victim akan terus dimainkan oleh elit-elit pendukungnya Pak Anies seperti Bang Rocky Gerung, Bang Refli Harun. Nah, buktinya belum genap 24 jam dari deklarasi Anies Caimin sudah keluar tuh statement dari Bang Rocky Gerung ya, bahwa Anies telah menggandeng tong sampah. Ini maksudnya kepada Caimin ya. Ini tidak lain ya tujuan. Nah, buat teman-teman juga yang lain tahu, tidak lain dan tidak bukan tujuan dari statement ini adalah untuk meningkatkan sisi elektoral Caimin, karena mereka benar-benar sadar bahwa popularitas Caimin di Jawa Timur itu nggak bagus-bagus amat nih. Saya kasih bukti. Ternyata sudah pernah dilakukan survei untuk mengetahui 12 tokoh paling berpengaruh di Jawa Timur. Yang menariknya ini menurut versi jurnalis Nahdien, di mana Caimin itu menduduki peringkat ke-8, dan yang menariknya itu jauh di bawah posisinya Pak Lanyala Mataliti. Nah, ini sedikit menarik. Itulah mengapa
Pak Anies menjadi agen James Bond ya dengan nomor anggota KTA 007. Paham kan? Ya, tepat sekali ya. Di mana dia memanfaatkan MPW dari pemuda Pancasila. Nah, pertanyaannya, apakah cukup dengan hanya mengandalkan basis pemuda Pancasila di Jawa Timur serta basis pemilih Caimin untuk memenangkan Pak Anies? Nanti dulu, masih banyak tokoh-tokoh sentral yang berpengaruh di Jawa Timur yang memiliki basis akar rumput yang sangat-sangat masif. Nah, mari kita buktikan lewat konsolidasi di lapangan, bukan melalui kuar-kuar menjadi petarung sejati, bukan seperti itu. Oke guys, thank you ya buat kalian yang sudah menikmati menyaksikan konten-konten ini. Dan ya kita lihat ke depan ya seperti apa pertarungan Pilpres di tahun 2024 mendatang guys ya. Dengan melihat manuver politik dari Pak Anies Baswedan dan Caimin ini guys ya, kita bisa membaca sekaligus melihat karakter ya, bahwa ada ambisi yang begitu kuat dengan segala cara bisa dilakukan ya, termasuk mengkhianati sahabat sendiri guys ya. Nah sekarang kita coba perhatikan Pak Ganjar ataupun Pak Prabowo ya. Saya melihat kedua figur ini malah lebih tenang, lebih kalem ya, tidak terlalu bermanuver yang tajam banget ya. Mereka santai. Lain halnya kalau saya melihat Pak Anies ini ya, di kubu mereka itu perjuangan harus begitu keras guys ya, perjuangan yang begitu kuat, menggebu-gebu ya, karena memang dalam hasil survei Pak Anies ini selalu di urutan terakhir guys ya, dan hampir semua survei ya. Oke lah kalau kita katakan 1-2 survei, tapi ini hampir semua survei guys ya, selalu menempatkan Pak Anies itu di urutan kebanyakan rata-rata urutan ketiga ya. Nah ini kan menjadi sinyal atau pekerjaan besar buat kubu Pak Anies untuk bekerja lebih keras lagi agar mereka bisa mendapatkan suara ya. Lalu berikutnya terkait dengan dana 5 miliar yang dijanjikan oleh Caimin tadi ya. Nah yang harus diperhatikan itu adalah tata kelola manajemennya, pengawasannya ya, harus tepat sasaran. Akan tetapi saya juga lebih setuju ketika mendengarkan dari tadi netizen yang memberikan pendapat pribadinya bahwa daripada dana tersebut dihambur-hamburkan ya, sebaiknya diberikan atau diprioritaskan kepada daerah-daerah yang masih tertinggal ya, yang masih belum memadai terutama dari akses kesehatan dan pendidikan ya. Misalnya dibangun puskesmas ataupun rumah sakit di daerah-daerah yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan dan sebagainya guys ya. Jadi prioritaskan daerah-daerah yang tertinggal dulu ya, sehingga perkembangan di negeri kita atau di Indonesia itu dapat berkembang secara merata. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa lagi di konten-konten selanjutnya.